Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya Siti Mesaroh. NIM saya 1914100042, jurusan Ekonomi Syariah kelas B semester 6. Baik, di video kedua ini saya akan menjelaskan tentang pengadaan tenaga kerja dalam praktek. Nah, dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani, salah satu tugas ujian tengah semester, dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Haji Saiful Bahri, SAG MM. Baik teman-teman, kita langsung saja kepada poin pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian tentang rekrutmen. Nah, rekrutmen merupakan suatu keputusan perencanaan manajemen sumber daya manusia mengenai jumlah karyawan yang dibutuhkan, kapan diperlukan, serta kriteria apa saja yang diperlukan dalam suatu organisasi. Nah, rekrutmen pada dasarnya merupakan usaha untuk mengisi jabatan atau pekerjaan yang kosong di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Untuk itu terdapat dua sumber. Nah, terdapat dua sumber tenaga kerja, yakni sumber dari luar atau disebut dengan eksternal organisasi, atau dari dalam atau yang disebut dengan internal organisasi. Di sini juga ada yang disebut dengan penarikan. Nah, penarikan di sini itu disebut dengan rekrutmen. Nah, pegawai merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai melalui beberapa tahapan, yakni mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan tenaga kerja, menentukan kebutuhan tenaga kerja, proses seleksi, penempatan, dan orientasi tenaga kerja. Nah, rekrutmen merupakan serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan pegawaian. Nah, aktivitas rekrutmen dimulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir tak kala lamaran mereka diserahkan. Melalui rekrutmen, individu yang memiliki keahlian yang dibutuhkan didorong membuat lamaran untuk lowongan kerja yang tersedia di perusahaan atau organisasi. Nah, setelah suatu perusahaan mempunyai gambaran tentang hasil analisis pekerjaan dan rancang pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan, maka tugas Departemen SDM adalah mengisi jabatan dengan SDM yang cocok dan berkualitas untuk pekerjaan itu. Pengisian jabatan-jabatan dengan SDM yang mempunyai pengetahuan dan keahlian serta sikap mental yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan termasuk salah satu kunci keberhasilan usaha. Nah, dengan SDM yang dapat menjalankan berbagai fungsinya akan menghasilkan kinerja perusahaan yang memberikan manfaat bagi perusahaan, masyarakat, dan para karyawan itu sendiri. Nah, salah satu fungsi SDM yang khusus mendapatkan calon-calon karyawan untuk kemudian diseleksi mana yang paling baik dan paling sesuai. Nah, dengan persyaratan yang diperlukan salah satunya melalui rekrutmen. Nah, semuanya itu menjadi tugas dan tanggung jawab utama dari Departemen SDM atau Sumber Daya Manusia. Baik, kita lanjut poin kedua, yaitu tentang prinsip dan proses rekrutmen. Nah, dalam proses rekrutmen, perusahaan harus melaksanakan prinsip-prinsip rekrutmen, sehingga dalam pelaksanaannya perusahaan menjadi terarah. Nah, prinsip-prinsip rekrutmen adalah yang pertama itu mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Untuk itu, sebelumnya perlu dibuat yang pertama yaitu analisis pekerjaan. Nah, analisis pekerjaan itu yaitu sebuah proses penyelidikan yang sistematis untuk memperoleh informasi mengenai kualifikasi pekerjaan dan pekerjaannya. Proses ini meliputi pemberian informasi posisi atau jabatan dalam perusahaan yang kosong. Yang kedua yaitu deskripsi pekerjaan. Nah, deskripsi pekerjaan itu yaitu proses menghimpun dan mengelola informasi mengenai pekerjaan. Informasi yang berkaitan diantaranya jabatan yang tersedia dan upah yang akan diberikan oleh perusahaan. Nah, yang kedua yaitu jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, perlu dilakukan yang pertama itu peramalan kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua itu analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja atau workforce analysis. Yang ketiga yaitu biaya yang diperlukan diminimkan. Yang keempat itu perencanaan dan keputusan-keputusan strategi tentang pengrekrutan. Yang kelima itu flexibility adalah proses pelaksanaan rekrutmen yang berjalan sesuai metode dan tidak membosankan. Yang terakhir yaitu yang keenam yaitu pertimbangan-pertimbangan hukum. Nah, prinsip-prinsip rekrutmen tersebut merupakan indikator dalam penelitian ini. Namun, tidak semua dari prinsip rekrutmen tersebut bisa dijadikan indikator karena dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah karyawan sehingga yang diambil dalam indikator adalah mutu karyawan yang akan direkrut sesuai dengan job pekerjaan, flexibility, dan pertimbangan hukum.
Baik, kita lanjutkan yaitu poin ketiga yaitu tujuan. Pada dasarnya, langkah ini terdiri dari dua bagian yaitu rekrutmen dan seleksi. Yang pertama itu tujuan rekrutmen secara umum. Tujuan rekrutmen adalah untuk memberikan sebuah ketetapan bagi pelamar atau calon pekerja yang secara potensial memiliki kualifikasi. Nah, dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi harus dilakukan secara hati-hati agar apa yang menjadi kebutuhan organisasi atau perusahaan dapat tercapainya tujuan sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu, tujuan utama rekrutmen adalah menemukan pelamar-pelamar yang berkualifikasi yang akan tetap bersama perusahaan dengan biaya paling sedikit. Sedangkan tujuan yang lebih spesifik antara lain yang pertama itu mendapatkan karyawan yang memenangkan persaingan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu mendapatkan karyawan yang kreatif dan inovatif dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan calon karyawan yang memenuhi syarat kerja untuk perusahaan. Yang keempat yaitu untuk menentukan kebutuhan karyawan sekarang dan masa akan datang. Yang kelima yaitu konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Nah, yang keenam yaitu untuk mendukung inisiatif perusahaan dalam mengelola tenaga kerja secara efektif. Yang ketujuh yaitu untuk mengkoordinasikan upaya rekrutmen dengan program dan pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang kedelapan yaitu untuk mengevaluasi efektif tidaknya berbagai teknik dan lokasi rekrutmen bagi semua jenis pelamar. Yang kesembilan yaitu untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Baik teman-teman, kita lanjut poin keempat yaitu tentang proses dan sumber rekrutmen. Nah, proses rekrutmen berinteraksi dengan aktivitas-aktivitas sumber daya manusia lainnya, terutama evaluasi kinerja, kompensasi, pelatihan, dan pengembangan serta hubungan karyawan. Nah, proses rekrutmen ini dimulai ketika pelamar dicari dan berakhir apabila lamaran-lamaran mereka diterima. Hasilnya adalah sekumpulan pencari kerja yang diterima sebagai karyawan baru berdasarkan hasil seleksi. Untuk mendapatkan calon-calon karyawan yang berkualitas, maka perusahaan harus dapat melakukan proses rekrutmen yang baik pula. Nah, adapun manfaat dari rekrutmen adalah memiliki fungsi sebagai the right man on the right page. Nah, di mana hal ini menjadi pegangan bagi para manajer dalam menempatkan tenaga kerja yang ada di perusahaannya. Menurut Umi Sukamti, nah proses rekrutmen terdiri dari dua fase, yaitu yang pertama itu untuk memonitor perubahan lingkungan dan organisasi yang menimbulkan kebutuhan sumber daya manusia baru. Nah, dan menetapkan pekerjaan-pekerjaan yang harus diisi dan tipe-tipe pelamar yang diperlukan. Nah, yang kedua itu untuk menyebarluaskan kepada pelamar yang potensial bahwa ada lowongan pekerjaan sehingga menarik pelamar yang bersangkutan. Begitu. Dan selanjutnya yaitu menurut Randall S. Schuller dan Susan Jackson menjelaskan bahwa kegiatan kunci yang merupakan bagian dari rekrutmen adalah yang pertama itu menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan dalam hal jenis pekerjaan atau job title. Nah, dan levelnya dalam perusahaan. Nah, yang kedua itu terus berupaya mendapatkan informasi mengenai perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Yang ketiga itu menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Yang keempat yaitu menyusun program rekrutmen yang sistematis dan terpadu yang berhubungan dengan kegiatan sumber daya manusia lain dan dengan kerjasama antara manajer lini dan karyawan. Yang kelima yaitu mendapatkan follow calon karyawan yang berbobot atau memenuhi syarat. Yang keenam yaitu mencatat kualitas dan jumlah pelamar dari berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya. Dan selanjutnya itu yang terakhir yaitu melakukan tindak lanjut terhadap para calon karyawan baik yang diterima maupun yang ditolak guna mengevaluasi efektif tidaknya rekrutmen yang dilakukan. Baik, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa rekrutmen dimaksudkan untuk mendapatkan calon karyawan yang memenuhi syarat. Nah, oleh karena itu proses rekrutmen hendaknya perlu memperhatikan sumber-sumber yang dapat dijadikan wahananya. Nah, yaitu meliputi sumber internal dan sumber eksternal. Penjelasannya yaitu yang pertama itu sumber-sumber internal meliputi karyawan yang ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan, nah dipindah tugaskan atau dirotasi tugasnya, serta mantan karyawan yang bisa dikaryakan dan dipanggil kembali. Adapun metode-metode yang dapat digunakan adalah dengan menempelkan pemberitahuan pada papan pengumuman lisan, penelitian riwayat kerja karyawan atau personal records. Penelitian dapat promosi berdasarkan kinerja, melakukan pemeringkatan dari kegiatan penilaian, melakukan pengecekan daftar senioritas, dan melihat daftar yang dibuat menurut keterampilan pada sistem informasi sumber daya manusia madrasah. Itu semua dapat dilakukan dengan membuat job posting dan daftar keterampilan atau skill inventories.
Baik, yang selanjutnya itu sumber eksternal. Nah, sumber eksternal adalah sumber untuk mendapatkan karyawan tertentu. Sumber yang dapat dilakukan adalah dengan program referral karyawan, yaitu iklan secara lisan, di mana sejumlah pelamar mencalonkan diri dengan mendatangi langsung bagian rekrutmen di perusahaan tersebut. Nah, melalui perusahaan lain, melalui biro bantuan sementara, dan melalui asosiasi dan serikat dagang. Nah, sekolah WNA atau disebut dengan warga negara asing. Adapun metode yang dapat digunakan adalah melalui iklan radio dan televisi, bisa di sosial media juga, dan iklan di koran dan jurnal perdagangan. Nah, atau service listings. Nah, akuisisi dan merger open house, rekrutmen berdasarkan kontak dan perekrutan tenaga kerja sementara. Yang selanjutnya yaitu poin yang kelima, yaitu proses tahapan pada rekrutmen. Nah, pada umumnya proses rekrutmen ada yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan tahapan yang hampir sama. Nah, berikut alur proses rekrutmen yang sering digunakan oleh perusahaan di Indonesia. Yang pertama adalah sourcing proses. Nah, proses pengadaan adalah proses menarik pelamar yang memenuhi kebutuhan yang ada melalui sumber yang tersedia. Metode yang umum digunakan adalah sumber daya internal dan eksternal. Untuk menarik pelamar, ada berbagai pilihan: surat langsung, bursa kerja, atau headhunter. Yang kedua yaitu selection proses. Nah, proses seleksi adalah proses penyaringan pelamar untuk kandidat yang memenuhi kebutuhan perusahaan. Nah, di sini juga berikut ini beberapa opsi untuk proses seleksi. Yang pertama yaitu tes psikologis atau wawancara, dan yang kedua itu wawancara psikologi. Yang ketiga tes teknis. Yang keempat yaitu tes keterampilan manajer. Nah, di sini juga yang ketiga itu user proses. Nah, memahami proses pengguna adalah proses menemukan orang yang tepat untuk posisi yang dibutuhkan atau tersedia, yang diperoleh dari kandidat yang ada yang lulus proses seleksi secara umumnya. Fase proses dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu wawancara oleh direct user atau manager, dan indirect user atau direktur. Nah, yang kedua yaitu medical check up. Yang ketiga yaitu psikontouch dan administration. Yang keempat yaitu orientasi karyawan baru. Yang kelima itu menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Yang terakhir yaitu yang keenam itu untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum. Nah, yang selanjutnya yaitu poin keenam, yaitu tentang jenis-jenis rekrutmen. Nah, yang pertama itu ada job ad. Nah, iklan lowongan pekerjaan atau job ad merupakan jenis rekrutmen yang lazim dilakukan banyak perusahaan. Metode publikasi terbuka ini dapat menjaring pelamar kerja dari mana saja. Nah, dari mana saja. Meski demikian, atau hiring dengan cara ini juga punya kelemahan, terutama dalam hal seleksi dan biaya rekrutmen. Nah, job ad biasanya mendatangkan ratusan pelamar kerja, tapi mayoritas di antara mereka kurang memenuhi syarat. Nah, sementara kita harus memilih sedikit dari mereka untuk diwawancara. Proses seleksi ini dapat memakan waktu yang panjang, yang cukup lama juga jika kita benar-benar ingin mendapatkan kandidat yang tepat. Yang kedua yaitu referral. Rekrutmen ini lebih terbatas dibandingkan job ad, yaitu ketika perusahaan mencari kandidat dari luar berdasarkan referensi karyawan. Nah, perusahaan meminta karyawan yang memiliki teman, kerabat, atau kenalan yang memenuhi syarat untuk mengajukan rekomendasi nama. Nah, jika dalam job ad kita menghabiskan waktu untuk menyingkirkan banyak kandidat yang tidak berkualifikasi, maka dengan sistem referral ini kita hanya akan menerima kandidat yang rata-rata memenuhi syarat saja. Nah, pekerjaan kita lebih mudah karena mencari yang terbaik di antara mereka yang diwawancarai. Begitu. Di sini juga yang ketiga itu lembaga pendidikan. Nah, rekrutmen ini dilakukan perusahaan melalui kerjasama dengan sekolah vokasional, yakni saat lembaga pendidikan berkomitmen menyediakan lulusan berkualitas untuk perusahaan bersangkutan. Nah, umumnya ini didahului dengan proses magang sebagai masa latihan kerja dan penilaian, yang kemudian dapat berlanjut dengan rekrutmen. Nah, metode ini juga dilakukan dengan mencari bakat-bakat potensial di sejumlah kampus. Nah, baik, saya juga sendiri sedang berproses untuk magang juga ya. Beberapa perusahaan besar kerap melakukan rekrutmen di beberapa universitas, nah, untuk mendapatkan graduate atau karyawan non-pengalaman. Yang keempat yaitu lembaga pemerintah. Nah, rekrutmen ini memanfaatkan agenda kementerian atau dinas ketenagakerjaan. Setiap lembaga tersebut, baik dari pusat maupun daerah, punya program untuk mengurangi pengangguran melalui pembukaan job counter dan penyelenggara job fair. Nah, seperti halnya job ad, metode ini mendatangkan kandidat dengan beragam kualitas sehingga kurang dapat diandalkan apabila kita mencari kandidat top talent dengan keterampilan dan pengalaman dan mengagumkan gitu. Nah, yang kelima yaitu yang terakhir, rekrutmen
agensi rekrutmen ini paling efektif untuk mendapatkan kandidat hebat. Nah, agen perekrutan atau headhunter yang bekerja secara profesional akan membantu kita menemukan dan merekrut kandidat dengan kualifikasi menonjol yang paling sesuai dengan peran yang kita cari. Nah, dengan metode rekrutmen ini kita dapat meminimalkan resiko salah rekrut kandidat. Nah, proses hiring melalui agen rekrutmen biasanya dilakukan dengan kurasi dan seleksi yang sangat ketat, sehingga menghasilkan kandidat yang benar-benar berkualitas. Selanjutnya, poin terakhir yaitu peranan rekrutmen. Nah, selain aktivitas rekrutmen seleksi, perusahaan juga harus memperhatikan kompetensi dari sumber daya manusia tersebut. Nah, kompetensi adalah karakteristik yang ada pada seseorang yang berpengaruh secara langsung terhadap skill atau kemampuan dan kinerja di dalam satu pekerjaan. Karyawan yang memiliki kompetensi yang baik tentu akan memberikan kontribusi penting dan kinerja yang baik pula di dalam produktivitas suatu perusahaan. Nah, sedangkan Ruda Haliawan 2013 berpendapat dalam penelitiannya menyebutkan bahwa program pelatihan yang sukses juga dapat berpengaruh keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai goal atau tujuan. Tujuan. Dengan kata lain, adanya pelatihan mampu meningkatkan produktivitas kerja sehingga dapat menunjang keberhasilan suatu perusahaan. Namun, apabila tingkat produktivitas kerja mengalami penurunan, akibatnya dapat menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, pemberian latihan pada karyawan akan mendorong karyawan bekerja lebih baik dan cepat. Hal ini dikarenakan karyawan yang mengetahui dengan baik tanggung jawabnya maupun tugasnya akan lebih berusaha mencapai tingkat moral kerja yang lebih tinggi. Pengetahuan karyawan terkait pelaksanaan tugas akan menentukan keberhasilan suatu tugas tersebut. Nah, dengan demikian, bagi karyawan baru atau karyawan lama yang melaksanakan tugas baru, maka memerlukan tambahan keterampilan dan pengetahuan sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Pentingnya pemberian pelatihan karena merupakan suatu cara yang digunakan suatu organisasi untuk memelihara, menjaga, maupun mempertahankan karyawan dalam organisasi tersebut, serta mampu meningkatkan keahlian karyawan yang mana mengindikasikan peningkatan kinerja. Di sini juga ada dalil Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza wassadal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Yang artinya, apabila suatu jabatan diisi oleh yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Itu arti dari Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, terkhusus untuk teman-teman. Saya Siti Mesarah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.